tadi terlepas juga, kali ini dilepas. Wow, Kadita Sans. Oh. Ini ada gocekan mau dan lihat. Di semua AP brand abis itu sekarang atau Game tidak sama 7. sekali. Game 7. Oh, oke. Dan Kadita dari Sans terlepas dan langsung diamankan. First pick yang begitu benar-benar penting banget. Onyx tim kakak ya? Mak gue nanya, Onyx tim kakak ya? Bukan Bu, tim Indonesia. Cie, pro player Aji. Mak gue nggak tahu, maaf ya. Kasih tahu dong. Oke. Oke, dan Kadita yang memang terlepas untuk Sans kali ini membuka potensi adanya Faramis yang bisa diamankan tentunya untuk View. Dengan kita melihat View bersama dengan Nadia Brody untuk seorang Super Marco. Memang Wah. tidak akan ada Bruno yang diamankan. Ini panjang juga ya untuk tim fight-nya ya. Karena aku lihat-lihat ada Faramis juga. Iya, Yang tentunya bakal sedikit mendinai kehadiran dari Kadita. Tapi ingat, ini Onyx. Kadita bisa ditaruh dimanapun. Bisa di romer, apalagi kebetulan kita lihat di sana ada Baxia. Sia memang yang sudah diamankan untuk Kairi. Untuk memenangkan rotasi Wah. dia. Tapi ternyata respect tamusnya di ban Profesor KB. Dan tidak akan diberikan kembali ke tangan dari Flaptizi. Coach Yep, Coach Adi, Tamus di ban. Kali ini Flaptizi harus memutar otak kembali. Apalagi untuk pemilihan hero-nya sudah mulai dipersempit. Sekalipun nanti akan ada kesempatan untuk Arlott muncul, lawan match up-nya adalah Terizla, Cimomo. Nah ya, Jadi ini kayaknya nggak bakal bisa dimenangkan dengan cepat oleh teman-teman dari AP Brand karena mereka punya garda terdepan untuk combo maker dengan Kaditanya. Karena dengan penalty zone, ini bisa dibuka banyak potensial gameplay bagi kubu dari Onyx. oh tapi tidak akan ada Gord juga. Yang kemungkinan kita sudah melihat juga Kadita pernah jatuh ke tangan dari seorang Keyboy. So masih cukup flex dari sisi Onyx sendiri. Cukup respect juga dengan adanya Gord di tangan dari seorang Sans. Tapi kalau kita melihat ya, kemungkinan Gashin juga bisa ditutup loh dari sisi AP Brand. Iya. Atau mungkin mereka akan respect dengan hero yang bisa dimainkan dari sisi Calvin Winata. Karena kita tahu belum ada Bruno yang dipick, belum ada Cloud juga yang diamankan oleh Onyx. Apalagi match up-nya sudah terlihat yaitu Brody yang sudah diamankan dari Super Marco. Wow. 77% Novaria di tangan dari View. Tapi Sans tentunya dengan Valentina. Grok yang akan ditutup dari sisi Onyx. Ini adalah salah satu best series yang pernah gua casterin seumur hidup gua sebagai caster Mobile Legends Bang Bang. Sama, Gila. karena mau bagaimanapun terlalu banyak action, terlalu banyak momentum juga yang diciptakan. Iya. Tapi satu lagi pertanyaanku kali ini. Cloud masih mau diberikan atau enggak? Ini Cloud-nya kalau diberikan akan menjadi sedikit terhambat di early game. Pertama karena mereka agak cukup sulit berhadapan dengan Brody. Dan kalau misalnya Cloud tetap diberikan ini akan menjadi sebuah hambatan untuk AP Brand. Kenapa? Karena lihat 3 pick awal mereka nggak ada yang megang laning jauh. Dan kalau laning jauh dipakai sama Pak Quito, ini bakal berbahaya untuk mereka. Telah tenang teman kita di Taman Ismail Marzuki tadi ada yang mau nikah juga tuh kalau Onyx menang. Tenang, kita juga nggak kalah teman-teman. Yang nonton ya bukan gua. Tadi ada Iya. DM gua Bang Oji janji ya bukan Kalau gua. OG 2024 teman-teman. Nggak ada lawannya itu dikasih HP. Amin. Oh gitu. Amin gak sih? Amin nggak? Amin Amin. Thank you Sobat Land of Dawn. Tunggu, Thank you bentar. Sobat Mobile Legends. Bentar Be, pertanyaannya. Apa? Calonnya siapa? Tenang aja Pak Produser aja sampai amin. Pak produser ngaminin loh. Ini kalau diaminin semua, ini nyampe ke langit loh, Be. Ci, nggak ada yang tahu. Amin. 2024 itu kita nggak bisa ngeliat masa depan. Itu dia yang aku bicarakan Cimomo. Ifsan. Among the plan. Among the plan dan ini adalah Kadita Onyx jadi fleksibel dan jawaban dari Faramisnya langsung menuju ke arah Yev. Wow. Tapi apakah sekarang akan dipaksakan dengan adanya Rafaela yang bisa dimainkan oleh Epibrand? Wah, shout out untuk Aboy tentunya yang pernah membawakan Yev melawan Faramis. Yes. Tapi kali ini Coach Yep dan juga Coach Adi menyediakan Cistrat yang sangat-sangat detail. Dan menuju ke lini belakang, AP Brand kehilangan opsi. Brody nggak bisa ke belakang, Faramis nggak bisa ke belakang.
Apalagi Fredrin, kakinya akan dipegangin dengan menggunakan Ice Queen One dan Glowing One dari AP Brand kali ini. Khalid jadi jawaban, Idit juga menjadi lini depan. Cloud Winata tidak di-ban, Purify Gaming bisa dijalankan, bisa jadi finisher karena Clear NetherRealm NetherRealm. bisa diselesaikan dengan RWM Real World Manipulation. Ixia juga bisa. Ixia pun bisa. Ixia juga bisa. loh. Ixia bisa banget. Oke, apakah Calvin Winata akan membawakan Ixia kali ini? Atau Kari. Kari sih menurut aku. Atau Beatrix Eve. Ini bagus banget line up-nya. Tapi Cloud, tapi Cloud. let's go. Oke, Cloud dari cewek. Entah kenapa dari babak group stage, Cloud Winata selalu mendapatkan win rate yang tinggi. Akankah ini akan menjadi hero kemenangan? Dan kita tahu kalau di tangan dari Onyx, ini akan menjadi Halo. pundi-pundi poin terpenting untuk di game yang ke-7. Wow. Halo kakak-kakak dari Anya sama si tadi ya di sana ya. This is my boy. Oke, dan ini menjadi match point untuk tim Onyx. Teman-teman di Taman Ismail Marzuki, jalan-jalan ke Palu. Cakep. Pulangnya beli kue bolu. Cakep. Tidurnya nanti dulu. Dukung Onyx biar menang itu perlu. Yeay. Let's go. Semesta! Benar-benar keajaiban bisa terjadi pada malam ini. Dan lihat ribuan Sonic dan Sobat Mobile Legends Indonesia menunggu juara dari Onyx. Dan please, mari kita sama-sama menyaksikan Onyx bisa melakukan epic comeback. Sonic dari Sabang sampai Wow. Merauke, mana tepuk tangannya? Yeay. Go Onyx. Dan kali ini, karena keadaannya sudah malam, sepertinya Land of Dawn juga ikutan malam, teman-teman. Oh benar juga ya. Wah. Bro, Wow, mapnya keren. matahari juga butuh istirahat bro. Benar. Tapi lihat ketika permainan dari Keyboy yang ternyata akan bermain dengan agresivitasnya. Dan ingat, Keyboy akan tidak terlihat di map. Dan itu yang harus diperhatikan oleh seorang Super Marco. Super Marco tanpa adanya Purify. Dia membawa Flicker. Dan Petrify bisa menjadi jawaban. Untung udah balik lagi kali ini. Kalau di Land of Dawn, gelapnya bentar, langsung terang lagi. Santai. Land of Dawn, gelapnya bentar, langsung terang lagi. Santai. Tenang. Santai. Bisa dikendalikan. Aman. Tenang Pak Produser, kita jago. Solo kill, ya. solo kill. Oke, Oh. Tizi. Untuk quick stun guard. Tapi Ada Kairi. Kairi is coming. Dan ternyata dari sosok KLTZ dia langsung respon itu semua Momo-chan. Iya, tapi Kairi bakal coba untuk mengganggu dan bahkan Oh. lihat Retribution memang selalu digunakan Kairi karena memang kalkulasi dari untuk objektif yang akan muncul di menit yang kedua masih terlampau cukup lama. So, lebih berfokus untuk menahan level 4 dari seorang Kaltiz. Menit 1:20 ini emang krusial banget sih Momo. Iya. Karena siapapun bisa di ganking termasuk XP laner yang tebal sekalipun. Dan bahkan kalau kita lihat dari gold lane masih bermain dengan sangat-sangat safety. Gerakan dari kedua belah tim juga tidak begitu terburu-buru tapi 3-man move. Bottom lane. Ini ya. Kairi sepertinya ingin mematahkan anchor Oke. dari AP Brand Oke. sejak early game. Tapi dia nggak tahu ada Piu di sana. Dia nggak tahu dan ternyata Piu udah menunjukkan batang hidungnya. Udah mulai terperangkap para pasukan dari tim Onyx. Mereka belum berhasil mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Untuk Iya. Boost dan juga Sans, kayaknya kali ini mereka harus sedikit terlambat untuk melakukan respon terhadap Turtle. Dan Ogun juga udah mulai kembali menunggu kali ini. Posisinya sudah mulai terlihat, Keyboy pun udah memberikan informasi. Tapi Kairi mengusir Kyle TZ sejauh mungkin. Ada ngerinya di depan sana, tapi Sans telah mengeluarkan flicker. Langsung ada satu regis para pasukan dari tim Onyx. Tapi nampaknya Kairi bersama dengan Pulse masih berada di garis depan dan bahkan Retribution-nya gagal dari seorang Kairi. Meanwhile, para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil menyelesaikan 2 kali ini poinnya yang hampir saja ternyata Oguan outplay. Dia berhasil membalikan dan Keyboy ter-take down. Ya, dan Piu benar-benar datang dengan waktu yang benar-benar tepat banget sih. Kita ngeliat satu buah NetherRealm yang menyelamatkan hidup dari Flip TZ tadi. Iya, kayaknya bakal menunggu untuk Raging Sandstorm dari Suns sebelum dia mengeluarkan RWM atau Real World Manipulation. Karena tadi targetingnya benar-benar on point banget menuju ke lini belakang. Dan kali ini, kalau kita lihat dari Turtle yang pertama, AP Brand langsung unggul 1200 tapi ingat, early bukan penentu untuk late game. Apalagi kalau kita melihat dari Boots yang team fight-nya sangat-sangat stabil sekali. Tidak ada kondisi yang begitu buruk tentunya bagi Onyx di early game karena ingat mereka tidak membawakan hero untuk menangin early game-nya.
Iya. Oke, Butch. Kalau dia salah masuk itu agak cukup berbahaya. Tapi kalau mereka memaksa team fight itu boleh. Dan lihat View di sana. Juga memberikan damage dan pakai penalti zone for defensive. Membuat Butch mengeluarkan flicker dan langsung Sans merespon dengan reward manipulation. Oh, di Dan cover. ketika posisi kali ini. Dan sabar. Tenang teman-teman, tenang. Sabar. Tenang. Apapun yang kalian lihat, kita juga sama kok. Ya, tenang. Tenang ya. Kamu menonton, aku sambil ngoceh. Dan backupan yang begitu bagus juga ya tadi dari Sans dengan ngebuka reward manipulation untuk menahan supaya Boots-nya masih bisa di cover dan tidak di take down oleh pemain-pemain dari Epic Brand. Oh, Super Marco kayaknya kali ini dia nggak mau terlalu early pressure. Kenapa? Karena dia sadar, gue lewatin sungai sekali, ini gue bisa ditenggelamin. Ya, sekarang posisi dari Kairi pun bakal coba masih memainkan rotasi yang cukup agresif. Tapi pergerakannya dari Ogun ini udah berfokus ke arah laning dari Super Marco, Profesor Kabir. Sebenarnya stabil sih permainan dari Onyx. Aha. Gold lead-nya juga nggak begitu unggul dari AP Brand. Dan stuck di 1000 gold lead. Ini membuat seharusnya gerakan Turtle yang kedua akan 50-50. Hanya saja, mungkin kalau kita lihat dari ultimate, penggunaan ultimate-nya harus lebih berhati-hati karena Flap TZ ready dengan flickernya. Ya, Kairi juga udah mulai menghantui pergerakan dari seorang Flap TZ, dibalikin keadaannya. Oke, Coba dipuk. tapi lihat Flap TZ yang udah cukup sekaratul maut dan jangan sampai View mengeluarkan Netherrealm itu untuk Flap TZ. Top lane. Tapi top lane mereka bakal coba dikejar begitu saja dan akan ada Ogwen harusnya menjadi korban. Iya. Kalau mereka bisa, tahan itu dia. Seperti yang udah saya duga, langsung penalti zone. Wombo combo coba berhasil dapatkan, tapi Kairi kali ini gagal mendapatkan turtle. Flap TZ untuk kedua kalinya berhasil mendapatkan dengan adanya Kairi. Lihat, gocekan maut dari Kairi. Gak jadi. Salah jalan. Ternyata tidak ke arah sana dan Kairi untungnya juga tidak tumbang. Memang harus kehilangan 2 kali. Turtle yang bisa dibilang sudah dikontes oleh pemain-pemain dari tim Onyx. Tapi ada poin kill yang didapatkan oleh Onyx berkat adanya rotasi yang dibawakan oleh seorang Sans. Setidaknya tidak akan ada Boy. pick off di area top lane. Dan kali ini kalau kita Kairi? lihat di area mid lane, Oke, bakal memasakkan View menggunakan Netherrealm yang tertabrak begitu saja. Oh, di depan sana dari seorang Kairi tidak bisa diselamatkan. Akan menjadi korban dan Kiboy! Kiboy! What the combo from Kiboy! Lihat View sekaratul maut, one last hit. Berhasil hilang KLTC. Press forward for nothing. Wow! This is your boy! Blending with from cewek. Dapat memori berhasil meninggalkan cewek. Tapi dibalik itu semua saat menutup poin kill yang sangat manis. mini wipe out sebenarnya yang tercipta di sana. Yeah. View juga kembali lagi dan terkena pokingan damage dari cewek. Tapi it's okay, lihat ada satu sosok yang kendali tim fight-nya luar biasa gara-gara satu item Ice Queen One. Sans! Kiboy dengan 3 man's knock up airborne langsung memporak-porandakan AP Brand. Dan kali ini gold lead-nya ada di tangan dari Onyx. Nggak perlu turtle, nggak perlu objektif apapun. Point kill jadi jawaban sekarang. AP Brand termakan gameplay mereka sendiri di game yang keempat. Oke, dan bahkan dari Onyx kali ini backupan yang begitu manis datang dari seorang Kiboy dan lihat coveran dari seorang Sans juga. Kita melihat dari AP Brand, mereka sempat kehilangan beberapa pemain meskipun akhirnya cewek harus menjadi pertukaran. Dan kali ini dengan gold lead yang diamankan oleh Onyx seharusnya mereka akan mencoba perlahan-lahan dengan snowballing effect-nya. Turtle yang ketiga harusnya bisa dikendalikan apalagi. Kali ini Ogwen gak ready dengan flickernya. Iya, tapi Kiboy sepertinya akan lebih berfokus kepada laning dari seorang Super Marco di sini. Melihat pergerakan dari Super Marco terbilang cukup free. Iya. Cuma tadi memang sempat di take down di area mid-nya, tapi lihat. Dari Kairi mencoba untuk berusaha mendapatkan objektif yang ketiga. Tidak ada 2 turtle yang dapatkan oleh Onyx, tapi turtle ketiga ini akan jadi harapankah? Sementara Flap TZ. Tapi di sana Flap TZ udah gak ada lagi quick stun guard-nya. Dikocek oleh Wow. cewek dengan Battle Mill Rematch BMI. Dan di sana Flap TZ udah gak punya flicker, udah gak punya Raging Sandstorm. Di depan sana kalau dia dimakan sama Kiboy ini akan menjadi sebuah masalah untuk tim dari Epic Brand. Iya, dari turtle yang benar-benar sempat di reset. Benar-benar dilepaskan begitu saja, tapi sepertinya Onyx bakal mencari point kill terlebih dahulu. Mereka menabrak Ogwen, tapi nampaknya Kairi gagal mendapatkan retribution karena lihat Flap TZ benar-benar berhasil melakukan buying time. Flap TZ ternyata di balik bakwan ada udang dengan flicker, Raging Sandstorm semuanya ditangkap oleh para pasukan Onyx. Itu untuk buying time. Iya, buying time memang. Tapi kali ini Ogwen, Ogwen mencoba untuk melakukan takedown terhadap Kiboy. Masih terlalu jauh, masih ada satu bar of wave. Tapi Kairi tidak akan melepaskan begitu saja. Blinding but from cewek.
mundur ke arah belakang. Dan di belakang sana para pasukan dari tim Onyx mereka harus mundur. Karena mereka tidak siap akan teamfight yang terjadi. Nah ya, Boots juga udah siap dengan coveran yang ada jika memang ditabrak dari pemain-pemain Every Band sendiri. Wah. Blazing Duet dari cewek benar-benar fokus untuk melakukan clear secepat mungkin aja, Be. Iya, tapi balik lagi ya, tim fight yang dipaksakan kayaknya nggak begitu bagus kecuali memang momentumnya didapatkan, apalagi Petrify dan Keyboy ready. Wah. Dia nahan dari tadi dan belum ketemu momentum untuk menangkap ke arah Super Marco. Karena Super Marco sampai saat ini sepertinya belum ada niatan untuk menuju ke arah Athena Shield. Genius One sudah ada di tangannya dan mungkin akan menuju ke arah Holy Crystal, tapi Sans, Ice Queen One, Glowing One. Combo panas dingin yang sudah lama kita tidak saksikan kali ini kembali lagi dari Yves. Dan bahkan kali ini kita ngelihat juga dengan ada purple yang tadi sempat diambil oleh Kaltizi. Membuat Kairi tidak bisa untuk mendapatkan purple-nya. AP Brand dengan 3 turtle yang sudah diamankan. Perfect turtle ini ngebuat mereka sekarang udah mulai bisa naikin tempo permainan nih. Nah tapi itu dia, 3 turtle cuma nggak nyampe 2000 gold, bayangin. Iya makanya. Ini AP Brand dalam keadaan yang sedikit ketar-ketir dan ini dia. 1492 hari sejak World Champion terakhir Indonesia. Akankah dihentikan untuk sampai hari ini? Yes, tapi ternyata Sans tiba-tiba terculik, terpick up begitu saja Keyboy. Mencoba untuk mendapatkan seorang Ogun dan ternyata gagal. Shutdown pun terjadi para pasukan dari tim Onyx. Mereka harus mundur ke arah belakang. Torbat Memory belum bisa menyelesaikan tugas dari seorang Super Marco. Tapi yang mereka harus dapatkan kali ini adalah informasi kalau Lord telah muncul. Ini Lord bisa menjadi sebuah titik snowballing loh untuk para pasukan dari tim Onyx. Dan ini bahaya banget. Menurut aku Lord pertama kayaknya dengan ke posisi di mana 2 pemain tumbang dari Onyx, kayaknya mereka nggak perlu untuk ngelakuin kontes sih. Nggak usah, nggak perlu. Posisi dari Kairi juga tadi kelihatan low banget. Iya. Jadi relakan aja Lord yang pertama. Kalah jumlah juga, kalah Yes, kuantitas, betul. kalah kualitas, otomatis teman-teman dari Onyx memilih untuk melakukan defense. Ingat, ada high ground defender, Yves dan Cloud. Ini kuat banget untuk berbicara bagaimana clear wave minion. Dan kalau kita berbicara lini depan, tidak kalah juga ada Terisla dan Baksha. Bagaimana item juga kali ini, Golden Staff masih on the way. Dan melihat keadaan yang dimiliki oleh sosok Super Marco, dia build up pelan-pelan nih menuju ke arah Magic Blade. Oke, tapi kalau Boots tertarik dan memaksa teamfight ini berbahaya sih untuk View. Dan Purify udah berhasil didapatkan informasi untuk seorang Keyboy. Dan kiting yang terjadi saat seorang Keyboy ini cukup manis loh. Iya, kita ngeliat juga sebenarnya satu item yang sedikit tertinggal ya dari Calvin Winata di sini dengan adanya satu Malefic Roar udah diamankan oleh Super Marco. Cuma Demon Hunter Sword menjadi jaminan juga untuk garda depan dari pemain-pemain AP Brand di tangan dari seorang cewek. Wah ini harus hati-hati sama belakangnya juga sih. Onyx kayaknya pelan-pelan mau coba untuk di flanking ketika Super Marco mengamankan yang namanya Magic Blade nantinya. Dan Flaptizi selesai dengan Rose Gold Meteor. Jadi magic damage yang akan ditimbulkan dari Keyboy hanya akan memicu movement speed tambahan untuk Flaptizi. Ya, dan Lord pertama tentunya akan di-clear dengan cukup cepat. Cewek kali ini tidak akan membiarkan turret di area bawah jatuh begitu saja. Memang turret di area itu akan jadi pertukaran, tapi Onyx sepertinya mereka benar-benar bakal melakukan reset terlebih dahulu. Golden Staff di tangan cewek tentunya bisa menjalankan tugas front to back. Tinggal gimana caranya Keyboy mendapatkan posisi dari belakang sehingga nantinya Super Marco minimal keluar flicker, maksimal di take down. Maksimal bisa di take down ya. Tapi sekarang kayaknya memang semua resource yang dimiliki sama tim Onyx ini bakal langsung dipanis, tapi kayaknya bakal ditabrak. Oke, nampaknya setelah tabrak terjadi, Retribution dikeluarkan seorang Kairi untuk bisa mundur ke arah belakang bersama dengan KLTZ. Terbagi Devious, Benatin sampai flicker. Dibalas dengan Flaptizi, tapi nampaknya Kairi masih terlalu kuat di depan sana. Bahkan para pasukan dari tim Onyx, mereka berhasil memporak-porandakan backline, tapi Booster tarik kembali dengan Shadow Snapit. Membuat dia harus menjadi korban keganasan dari tim AP Brand. Torbat Memory menghilang, membuat Keyboy kali ini menjadi korban kedua keganasan dari AP Brand. Tapi di arah bottom lane, out of nowhere, para minion yang dimiliki dari tim AP Brand mendorong best turret yang dimiliki dari tim AP Brand. Sepertinya reload manipulation ini agak terlampau cukup jauh ya. Iya. Melihat dengan adanya penalty zone yang bagus banget sebenarnya dari Boots. Tapi padahal tadi Flaptizi udah dipukul mundur sih. Tapi masih Iya. oke banget tadi. Dan ternyata dua best turret dari Onyx kali ini berhasil dipecahkan. Ya, tenang. Ini masih belum menjadi akhir untuk tim Onyx. Selama posisi dari pemain-pemain Onyx ini, mereka masih cukup disiplin dengan positioning dari seorang cewek. Iya, dan Tapi- bahkan kalau kita lihat dari itemnya, kayaknya cewek akan menuju ke arah Wind of Nature juga. Flaptizi ini lumayan berbahaya, Cimomo. Iya. Dia kayaknya bakal langsung on the way ke arah Malefic Roar. Dan hal tersebut
yang harus diperhatikan juga oleh teman-teman dari Onyx. Karena semakin banyak damage yang ditimbulkan, artinya AP Brand semakin bisa untuk menimbulkan glass cannon. Wah, apakah menuju ke arah late game kali ini adalah strategi dari Onyx, tapi Kairi? Oke, nampaknya Kairi di sana terperangkap. Retribution dikeluarkan dan Torpan Memory membuat Kairi tertangkap. Boots di belakang, udah harus mundur. Tapi nanti zone for defensif nampaknya berhasil didapatkan oleh seorang Boots. Dan Kiboy masih berhasil tercancel begitu saja, membuat para pasukan dari tim AP Brand mereka membalaskan kembali keadaan yang dimiliki. Kehilangan Sun, mereka tersisa 3 pemainnya. Onyx Indonesia harus reset, tidak boleh terlalu terburu-buru. Dan minion di arah tengah mendorong bersama dengan di arah bottom lane. AP Brand mencoba masuk ke dalam best turret yang dimiliki dari tim Onyx. Ini cukup berbahaya. Best turret menjadi pilihan utama. Dan sama sosok dari AP Brand, mereka fokus gak boleh apa terjadi dan Mega akan didapatkan. Ini Patana! Onyx Indonesia gagal menyelesaikan Golden Road-nya dan histori 2 kali and series secara berturut-turut di tuan rumah. Pecah, this is the world champion, AP Brand. Tim Indonesia ternyata harus runtuh di game yang ke-7. Comeback yang sempat membuat kita punya harapan, namun ternyata dipatahkan dengan title juara untuk AP Brand, Profesor KB. Golden Road dari Onyx yang tidak mencapai garis finish. AP Brand out of nowhere comeback lagi di game yang ke-7 dan memupuskan harapan dari Onyx. M5 World Championship gagal didapatkan oleh Onyx. Oh, ini akan menjadi momen yang sangat menyedihkan untuk seluruh teman-teman di Indonesia. Para caster harus mengucapkan mohon maaf kalau ada salah karena kita harus lempar ke Filipina. Aku Ranger Emas, Momo-chan dan juga Profesor KB, silakan Filipina. What a recovery! And now we'd like to call Onyx. Please come forward. We'd like to call on our first runner-up, Onyx. Onyx, thank you for showing us greatness in your M5 journey. You may now take your final bow. You may now take your bow. We admire the grit, the determination, and we hope to see you guys stronger next year. Kyrie, listen to them. Say your name. Thank you so much, Onyx. Let's give him a big round of applause. Thank you. And now, give it up for your M5 World Champion, AP Brand. The first ever two-time world champion! To commemorate and officiate this moment, we'd like to welcome Mr. Lucas Mao, Managing Director of Moonton Esports, and Ms. Sophie Guo, Regional Esports Head of Moonton Games, to award the champions medals and check. The Bees return to cement their legacy as their first ever two-time world champion. Team Manager Addy.
And of course, all the people behind the scenes. Coach Ren, and the legendary Coach Ducky. All the people behind the scenes, managers, staff, and everyone who made this win possible. You are now two-time world champions! And let us now take a photo op. Once again, everybody, give it up for AP Brand. Thank you, Mr. Lucas Mao, and thank you, Mr. Opigo. Now it's time to announce the MVP of this grand final series. Let me hear it from you. And to celebrate the achievement of our finals MVP, let us all welcome Smartphone Country Product Manager of ASUS Philippines, Sir Jerry Chow. Incredible best of 7 journey. And now it's time to announce the M5 World Championship Finals MVP. Congratulations to Flap TZ! Flap! Flap! TZ, Flap! Flap! Flap, congratulations, Flap! Flap,